Oke. Welcome Halo, back. welcome. Kamera situ, gua sampai Iya. salah kan? Welcome back to Jakarta. belum. Channelnya dulu. Welcome back to Pen Society. Pen Society. Channel. Kita kompak nih awal-awalnya udah jelek ya. Welcome to Pen Society bersama gua Obri. Dan gue Bob. Oke. Kita dari Jakarta. Gentleman's Cup. Cup. Aduh, kurang juga salah, Bob. Musik kan? Gini, oke. Ya. Oh, sekali lagi kata Kita produser. gagal. Ulang lagi. Oke, kurang kompak benar. Oke. Ya, welcome back di Lu pimpin deh, Bob. Oke. Ya. Hai semuanya Anjir, teman-teman, itu thank kepala you rasanya. yang udah mau mampir ke sini dan kita dari Pan Society Channel. Iya. Gue baik gua nggak ngomong. Bentar lagi kita akan bahas something yang benar-benar buat kita tuh laki banget, bener kan? Ya, laki banget. Dan Makanya judulnya ini Pria Idaman. ya, dan sangat memotivasi kalian. Oke, everybody, stay tune dan Enjoy. welcome to Jakarta Jakarta Gentleman's Gentleman's Club. Hey, Yeay, welcome back. Udah saksikan bumper dan background kita yang sensasional di hari Jumat malam, dan kita selalu show di hari Jumat malam. Kalau misalnya kita show berarti nggak ada yang sponsorin kita. Dan sekali gue Obri di sini. dan gue Bob. Tadi kan udah kenalan ya. Ya, lagi kenalan Oh, iya, bagi yang iya. baru masuk Oke, kan. sip. Dan kita hari ini Bob temanya ini khusus luar biasa. Kita kehadiran gestar. Jadi Ya, nggak berdua, ya. kita nggak bahas game lagi kayak minggu lalu. Kita bahas ini baru bener-bener gentleman. Iya, laki banget sih menurut gue. Laki banget, pria punya Pria punya apa nih? selera. Kayak iklan ya. Jadi Ya. ini menurut gua kenapa gua sama Bob milih tema ini, karena menurut gua sosok gestar yang gua undang ini adalah dia benar-benar superhero menurut gua. Yes. Dia benar-benar jadi panutan buat gua pribadi, dan tadi gua udah ceritain tentang Bob tentang cerita sahabat gue ini, dan benar-benar motivasi, benar-benar bikin hidup lu nih makin hidup. Jadi kalau lu punya masalah, lu punya problem, lu punya something yang bikin lu desperate, lu mesti saksikan video ini, karena video ini bisa bikin motivasi dan lu masalah tuh kecil. The next level of gentleman kalau gue bilang. Ya, Ya. betul. Jadi ini gentleman ya bukan yang kita bilang yang tatoan, jago isep cerutu, ya nggak, badannya gede. Nah ini sosok gentleman karena dari inside sama outside-nya gue liat karakternya dari sahabat gue ini, dia bagus banget, Bob. Dari penampilan luarnya oke, kece, penampilan dalamnya juga oke. Oke, langsung aja deh. Kalau kita ngomong orang bosen deh kayaknya. Oke. Kita ngomong apa ini orang ini banyak basa-basi, mendingan langsung kita undang ya. Kita langsung call aja. Jadi kali ini narasumber kita karena lagi kondisi pandemi corona yang nggak selesai-selesai, tiap hari makin nambah jumlah korbannya. Jadi kita inisiatif untuk kita conference call menggunakan salah satu Iya, aplikasi ya, Bob via ya. suara. Via suara. Jumpa via suara. Iya. Jauh di mata. Dekat di hati. Langsung aja kita sambut Alvin. Yeay. Ehom. Halo. Halo, Ehom, apa Eki, kabar? Alvin. Aka Home. Jadi Alvin baik, Baik, Hom, udah super. bosan 3 bulan di rumah aja. tiga bulan bikin video di YouTube. Udah bosan ya? Karena kerjaan juga terganggu, makanya kita bikin video YouTube, Hom. Sebenarnya gitu ceritanya, Hom. Sebenarnya karena kekurangan duit sih. Jadi sharing. Jadi curhat. Tapi gini, Om, ini gue juga cerita sama lu, mungkin lu belum tahu. Jadi ceritanya ini kan salah satu industri kita nih terganggu. Tapi ya kita syukurnya kita bisa survive, dan nih jadi kita ketemu ide-ide baru, ya salah satunya ini. Jadi di balik masalah pandemi juga kita nimbul hal baru loh, Om, gitu loh. Iya. Jadi makin kreatif ya. Lebih kreatif. Bener, makanya kita jadi kayak push limit kita biar kayak makin kreatif ya. Moga-moga dari acara ini yang pasti nomor satu kita bisa sharing lah, Om. Intinya sih gitu, bisa sharing biar bermanfaat. Iya. Makanya gue juga kepikiran, Bob, gue undang Ehom. Nah, Karena menurut gue juga kita harus beradaptasi dengan perubahan gitu kan. betul. Dan gua rasa si Ehom ini adalah sosok yang tepat untuk membicarakan adaptasi dengan perubahan. Ya, betul. Jadi langsung aja nih, Hom. Gue nggak panjang lebar lagi. Gue pengen denger sama Bob, dan pasti yang nonton video ini ceritain kehidupan lu. Jadi gue mungkin ceritain dulu nih kenapa gue kenal Ehom ya, Bob ya, sama Yes. teman-teman lain. Jadi gue kenal Ehom itu adalah sosok yang luar biasa. Dia itu gue kenal di Kelapa Gading, di Sport Mall. Tepatnya kita tuh main basket bareng, hobi basket bareng.
Terus gue sama dia sempat satu tim. Terus Ehom lebih jantan daripada gue, badannya lebih keker. Gue lebih feminim. Gue cuma modal bacot katanya Bob kalau main basket. Kalau Kayak Ehom kelihatan sih. lebih keker. Gue kan mau ngagum Dennis Rodman. Nah, terus Ehom Lebih jago lah. bisa aja Ehom ah. Jangan gitu ah, ntar gue bawain kue tiaw loh. Asik. Terus gue kenal dia Bob, gue kenal Ehom, main basket, terus ya udah kita keep in touch. Ehom juga sama sebagai laki-laki normal, dia dunia pagi rajin, dunia siang rajin, begitupun dunia malam, ya. Jadi Ehom juga pernah ngajak gue pergi ke dunia malam, ya. Panutan sih. Iya. Sampai satu ketika kejadian ada satu cerita yang bikin gue kaget, teman kita juga, teman Ehom kasih tahu kabar ke gue bahwa Ehom itu terkena suatu penyakit atau bisa dibilang penyakit itu adalah cancer dan dia harus melakukan satu keputusan yang sangat sulit. Itu teaser yang gue bisa berikan. Mungkin langsung aja kali Bob atau lu mau Iya, kayak gue lebih baik nanya dari Ehom daripada tahu dari lu. Iya, oke, benar. Gue lebih siapa lagi. Ehom langsung aja cerita gimana secara singkat jelas padat. Oke, thank you udah di kesempatannya di Jakarta. Thank you. Thank you banget. Ya mungkin bisa share yang bisa gue sharing. Gue dulu mempunyai kehidupan yang normal. Ngobrol juga tahu sama-sama hidup sehat ya, olahraga, rajin, segala macam. Tapi di tahun 2018 itu gue divonis cancer, kanker tulang yang termasuk biaran, namanya kordosarkoma. Kordosarkoma. Pengobatannya pun pilihannya cuma dua, nggak bisa di kemoterapi, pilihannya cuma di rekonstruksi tulang atau diamputasi. Jadi gue juga melakukan pengecekan nggak cuma di Indo, waktu itu gue check up juga di luar, tapi hasilnya semua sama. Kira ya gue ambil keputusannya untuk diamputasi. Nah itu dilakukan di Indonesia. Ya mungkin waktu awal ngambil keputusan itu banyak yang bisa dibilang menentang ya keputusan gue, karena ketika dokter sampaikan pilihannya cuma dua, gue langsung ngambil keputusan gue mau diamputasi. Dan itu semua hampir 70% lah orang-orang di sekitar gue menahan, jangan deh kalau bisa direkonstruksi tulang atau alternatif yang lain. Tapi gue lebih pilih untuk amputasi dan berjalan sampai sekarang udah 2 tahun, udah hampir 2 tahun gue diamputasi, dan gue menjalaninya dengan senang aja gitu, happy aja, karena gue nggak mau melihat ini sebagai permasalahan. Gue maunya melihat ini menjadi satu hal yang baru, di mana gue bisa berbuat lebih baik lagi dibandingkan kehidupan gue yang dulu. Oke. Itu dengan gue bisa sharing ke orang-orang tentang cerita hidup gue ini gitu. Hom, kalau gue boleh tahu ya, kan waktu itu lo dikasih 2 pilihan ya. Jadi kalau boleh tahu tuh apa sih yang bikin lo kayak gue lebih baik amputasi gitu. Sedangkan lo ada opsi lain gitu. Jadi kayak rekonstruksi ya Hom. Susah banget. Konstruksi gitu. Iya. Iya. Kenapa lu mutusin yang itu Hom? Oke, rekonstruksi sendiri itu jadi kan posisinya gue kenanya di tulang tumit, tulang rawan di bagian tumit. Nah, kalau di rekonstruksi tulang itu tulang tumitnya diambil, kemudian diganti dengan bagian tulang dari yang lainnya, misalkan diambil dari tulang paha. Nah, dua-duanya ada kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihannya dari rekonstruksi adalah satu, look-nya gue akan tetap terlihat normal, gue tetap punya kaki yang utuh. Tapi bad news-nya adalah tumit itu nggak bisa digerakin, jadi kaku. Jadi gue punya kaki tapi kaku, sama aja, jadi digerakinnya pergerakannya nggak bisa gerak. Oke. Jadi stagnan gitu aja ya? Iya, jadi kayak kakinya benar-benar nggak bisa nekuk lah kalau kaki. Jadi geraknya jing aja gitu. Nggak bisa nekuk. Iya. Nah,
kemudian resiko yang kedua adalah ya kita tahu kalau cancer itu kan ada kemungkinan untuk penyebaran dan yang lainnya. Nah, dokter sampaikan kalau misalkan gua ngambil rekonstruksi untuk rekonstruksi, ada kemungkinan 10-15% itu akan ada penyebaran. Karena tulang tumit itu kan daerahnya kecil. Berbeda kalau sama tulang paha. Tulang paha kan jaraknya besar dan dokter bisa amputasi dengan jarak misalkan berlebihan 10 cm. Jadi penyebarannya kan lebih jauh. Nah, kalau di tulang tumit kan ruangannya sempit. Jadi itu kemungkinan untuk penyebarannya lebih besar. Nah, itu yang menjadi keputusan gua. Oke, daripada gua memang look gua tetap terlihat normal, tapi gua nggak bisa jalan seperti orang normal. Iya. Dan ada risiko untuk penyebaran lagi atau kambuh lagi, artinya lebih baik gua ngambil amputasi. Gua berpikir sekarang teknologi kaki palsu udah semakin maju. Iya. Ada yang bisa buat lari, ada yang bikin yang aktivitas pun nyaman gitu. Dan kedua, resiko penyebarannya pun bisa sampai 0%. Jadi kasarnya kayak once for all lah gitu ya, sekali untuk seterusnya aja gitu. Jadi biar nggak ada lu mungkin kayak worry nanti ada kambuh lagi, mendingan sekali ini udah gitu kan. Oke, yang gue penasaran ya, Bob ya. Jadi lu tuh didiagnosa tumit, lu bilang kan ini penyakit langka. Ada berapa persen di dunia ini yang kena penyakit yang pernah lu derita, dan waktu itu penyebabnya apa, Hom? Oke. Nah, jadi kanker tulang itu sebenarnya ada 4 kalau nggak salah, 4 atau 3 tipe, ada 3 macam, osteosarkoma, chondrosarkoma, sarkoma, sama gue lupa satu lagi. apa lu, Hom ya? Wah, sarkomanya doang. Iya, kita sarkomanya apa? Udah kayak dokter loh, Hom ya. Hebat. Iya. Oke, lanjut. Jadi persentase paling besar itu yang si osteosarkoma, itu yang paling umum. Biasanya anak-anak, usia dewasa juga ada. Nah, kalau si chondrosarkoma ini menyerangnya pada tulang rawan. Tulang rawan kayak ini, Hom. tulang yang lunak lah. Tumit, kuping. Kuping. Ya. Oke. Memang menyerangnya tulang-tulang rawan, dan kalau bicara persentase di dunia itu kurang lebih sekitar 5% gitu ya. 5%. 5% ya. Termasuk rare sih sebenarnya, Iya, termasuk rare ya. jarang ya. Ya. Oke. Penyebabnya, Hom? Dan penyebabnya Iya, asal muasalnya, Hom. Lu asal muasal boleh share nggak? boleh. Sebenarnya waktu gua ke dokter pun gua sempat nanya, dok sebenarnya penyebabnya ini apa sih? Dari dokter pun sebenarnya nggak bisa memastikan penyebabnya itu apa. Jadi bisa karena benturan, karena jatuh, karena traumatik itu bisa. Bisa juga karena pola hidup. Bisa juga karena makanan. Itu yang faktornya banyak. Wow. Nah, kalau bicara flashback lagi, kalau gua ingat dulu di tahun 2017 itu pertengahan tahun Agustus itu gua pernah kepleset di kolam renang. Fatal, Hom, keplesetnya. Sebenarnya keplesetnya itu tumit gua nggak kenapa-napa, tapi yang sakit itu di bagian belakang dengkul deh, tepukannya paha sama betis. Kayak Joinnya ya? kayak antaranya. cedera pemain basket ya, apa ACL gitu ya, Hom ya? Bisa dibilang ya, di belakangnya gitu, jadi cuma kayak lecet, bukan lecet gitu, kayak darah mati lah, kayak biru gitu doang gitu ya. memar. Ya kayak gitu doang, memar doang. Oke. Itu berlangsung sampai dari situ sampai di bulan sekitar bulan Desember atau Oktober itu sudah mulai timbul benjolan di tulang tumit. Oke. Bisa dibilang, ya mungkin bisa dibilang sebenarnya sudah ada sel kankernya itu, tapi yang menjadi triggernya bisa juga karena jatuhnya itu, Bre. Oh, oke. Itu Bob.
Iya ya, Oke. agak bingung juga sebenarnya itu ya. agak unik ya Bob. Padahal kalau dari cerita lo kan si Ehom ini kan lifestyle-nya berarti sehat dong. Sehat. Suka main basket. Dia suka main basket, dia rajin olahraga, rajin nge-gym. Iya. Ya, badannya jadi kayak tadi gue bilang. Jadi Ehom salah satu yang ya intinya nih Bob, dia pernah share sama gue. Jadi gue juga nggak nyangka. Lu kayak pernah ada di video YouTube dia, lu yakin hidup lu sehat? Gue nonton tuh. Lu coba dulu dalemin. Jadi bener-bener ini kayak disamber geledek tiba-tiba. Iya. Gitu loh. By the way Hom, lo kan ya gue tau lah Aubrey suka basket dan gue juga kadang suka basket tuh dari SMA. Basket itu kan seperti permainan yang candu kan ya, lo tau kan ya, yang nagih kan. Saat lo dapat kabar kayak gitu dan lo harus putusin itu dan lo tahu nih, gue harus kehilangan kaki gue, sedangkan lo suka main basket, itu kan agak gimana gitu. Ada nggak sih lo hadepin itu gimana sih gitu? Kita ambil contoh basket aja kan, karena basket tuh candu banget kan. Ya, terus apa yang di benak lu pikirkan Hom di kejadian itu? Gue bener-bener, nggak habis pikir sih kalau gue gitu, gimana gitu. Dan mungkin manusia, orang-orang lain juga, jujur ya Hom ya, lu tuh tegar banget kalau menurut gue. Iya sih Bob, tegar banget. Karena aduh gimana ngomongnya? Kayak tadi yang gue bilang di awal ya, kadang ini apa lu cocok banget tuh bilang kayak gini. Kadang nggak semua orang tuh bisa menerima keadaan perubahan dan mau untuk beradaptasi untuk perubahan itu. Jadi kalau gue kan nggak pernah ada di posisi lo ya. Dan kalau gue ngebayang gue ada di posisi lo, belum tentu gue juga bisa kayak sekuat lo Hom. Iya, belum tentu gue bisa kayak punya pikiran yang positif. Pasti di pikiran gue kayak udah dan gue udah nggak bisa udah nggak bisa main basket. Gue pencinta motor dan gue udah nggak bisa riding lagi. Gue misalnya di gue ya, gue pikir kayak gitu. Susah buat traveling buat gue. Jadi mungkin kalau di sisi gue bakalan kayak down banget. Tapi gimana lu tuh bisa bikin itu kayak positif dan bisa beradaptasi dengan lu siap gitu buat perubahan itu gitu. Turning point lu Hom berarti Om, yang kita pengen tanya nih, turning point lu apa sih Om sebenarnya? Iya. Oke. Sebenarnya gue kan tadi gue udah bilang gue sempat memang udah ambil keputusan untuk amputasi, kemudian gue sempat check up juga ke Malaysia ya. Nah, yang uniknya gue ketemu dokter, satu dokter itu bilang, memang ini keputusan yang berat kalau kamu harus kehilangan kaki, tapi kamu harus pikirin kamu itu harus selamatkan nyawa, bukan selamatin kaki. Dokter ini bilang kayak gitu. Nah, di situ gue berpikir juga, oh iya benar juga ya. Maksudnya adalah kita kan hidup sebenarnya kita yang nentuin. Baik buruknya itu kita yang nentuin. Mau kata-katanya gue ambil keputusan amputasi dan gue setelah itu menjadi orang yang murung, gue jadi orang yang gak mau ketemu orang, gue jadi yang pemarah, itu tidak hidup gue. Tapi gue lebih memilih untuk tetap bahagia, gue tetap jalani hidup gue seperti biasa. Memang ada kekurangan, tapi kita cari tahu solusinya itu bagaimana untuk mengatasi kekurangannya itu. Nah, kayak sekarang ya gue berpikir setelah gue operasi, nextnya apa nih? Oh oke, gue harus punya kaki palsu untuk bisa menunjang kehidupan gue, dan gue sebisa mungkin nggak mau membebani hidup gue sama orang lain. Gitu. Jadi gue maunya gue bisa mandiri lagi, gue bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Nah di situ yang gue berpikir, ya gue harus bisa seperti biasa gitu. Oke. Sempet emosi nggak sih? Gue jadi tadi pas dengar lo ngomong tuh gue jadi kepikiran satu judul. Seharusnya judulnya dia orangnya perasaan Hom soalnya. Enggak. Jadi apa-apa bawa perasaan kan. Enggak, melankolis kan desainer nih. Jadi seninya tinggi, lu ngerti kan orang seni gimana kan? Ini judul kita apa nih? Ya ininya. Pria Idaman. Pria Idaman. Lu kok lupa sih judul sadar sendiri? Justru kampret lu. Gue bilang ada judul yang lebih cocok sih sebenarnya. Apa nih, Bang?
Doctor Strange Indonesia. Jadi menurut gua iya. Jadi dia ngalamin sesuatu terus malah jadi superhero kan? Iya sih. Iya. Nah, di situ kan gua lihat dia kan sempet emosi kan pas lagi kejadian itu. Nah, lo ada perasaan emosi dikit nggak kayak kok gue sih yang kena gitu. Kenapa dari 5% populasi di dunia kenapa gue bisa ada satunya gitu? Iya sih, kenapa gue nggak 95% yang lain? Kenapa gue jadi yang 5%? Iya. Ada nggak sempet kayak gitu? Perasaan kayak gitu sih sebenarnya mungkin bisa dibilang nggak ada. Karena gue berpikir semua itu udah punya jalan hidupnya masing-masing. Kenapa gue bisa seperti ini? Ya karena memang ini udah jalannya gue. Kalau kebetulan tanpa membawa ras dan agama, gue beragama Buddha dan gue diajarkan bahwa karma itu nggak mungkin tertukar. Jadi memang ini adalah karma gue, bukannya memang gue ya ini sih yang harus gue jalankan gitu. Nah, gue berpikir dari sisi positifnya adalah kalau misalnya kita bicara dari kacamata umum, ya mungkin ini adalah cara Tuhan untuk membuat gua menjadi contoh buat orang-orang di sekitar gua untuk bisa lebih menghargai kehidupan lagi, biar bisa melihat lebih baik kita hidup sehat nih gitu loh, bahwa sekarang udah ada contohnya Alvin yang mungkin sekarang hidup sehat bisa kena cancer, mungkin yang kehidupannya nggak hidup sehat mungkin aja bisa karena bisa tidak gitu kan. Nah, gue berpikir adalah yang mungkin gue menjadi satu percontohan buat orang-orang di sekitar gue ya. Di arah situ sih. Kalau bicara emosionalnya, ada satu sih momen gue di mana emosional dalam arti ketika gue ngeliat mama gue sedih, mama gue sih yang udah sampai berasa sedih banget. Ya, ketika keluar dari ruang dokter, masuk lift, dia nangis. Gue padahal mau nenangin dia, karena di awal itu dia udah agak sedih gitu. Gue coba nenangin, tapi dia malah makin nangis gitu, malah makin sedih. Di situ ya gue merasa, gue down banget. Gue bilang, kenapa gue membuat orang tua gue sedih gitu. Gue harus bisa support dia, gue bisa ngebuktiin bahwa gue bisa hidup seperti normal lagi. Jadi ada satu cerita di mana gue itu visit Ehom ke rumahnya. Gue sebenarnya tuh mau visit si Ehom. Jadi ceritanya gini, Bob. Gue tuh sama Ehom kan dibilang deket banget enggak, tapi kenal. Tapi dapat cerita dari temen kita, Ehom diamputasi. Gue terpanggil lah hati gue untuk ngelihat keadaan Ehom dan pengen motivasi semangatin dia lah gitu loh. Dan ya udah gue kontak Ehom, gue mau datang, gue mau jenguk lu, dia datang welcome. Tapi senyum Bob ketemu gue yang bingung kan, gue mau pasang muka apa nih, dan itu Om dulu tuh Om, gue ke rumah lu pertama kali, gue mau pasang apa, ketemu bokap lu wajahnya galak gitu lagi kan, terus Om ketemu Alvin, udah ketemu Alvin, tapi Om senyum Bob, jadi gila sih, dia cerita sama gue lumayan banyak, dan menurut gue ya gila sih Hom ini sih, strong banget. Oke, jadi kita langsung nih kasih lihat videonya nih Hom. Mungkin lo boleh cerita abis video ini yang kita tayangin secara singkat. Silakan produser dan operator. Cila. Kita ada asisten Hom, namanya Harlan sama Salman. Oke. Oh ini pas kapan nih? Tunggu, nggak apa-apa. Apa ini nggak ada suara ya? Ada di sana ada. Ada suara ada ya? Ini wheelchair basket. Bentar Om, sorry. Ini kalau Om sambil cerita bisa? Bisa ya? Om silakan Om sambil sharing Om. Suara dikecilin aja. Om ada tato lu Bob, keren lu tatonya lu. Oh, iya lo. Nah itu silakan Om. Oke. Jadi ini wheelchair basket yang tadi gue sempat bilang, namanya Jakarta Swift. Gue tergabung di komunitas ini, di mana komunitas ini hampir semuanya lah difabel untuk pemainnya, untuk para atletnya. Nah, dari komunitas ini pun gue banyak belajar di mana kita itu semua memiliki kekurangan, kita memiliki kesalahan hidup masing-masing. Ada yang polio, ada yang cedera tulang punggung. Nah, itu yang membuat gue lebih menghargai orang lain, lebih menghargai setiap orang masih punya permasalahan. Jadi
kita harus saling menghargai. Di situ lo banyak belajar dan saling support sama yang lainnya sih di komunitas ini. Jadi kebetulan foundernya juga seorang bisa dibilang dia punya tetap normal, tapi dia tidak bisa untuk bermain basket lagi. Nah, prinsipnya dia adalah gimana komunitas ini bisa membangun motivasi bagi orang-orang yang sedang down. Karena pada saat itu dia hobi banget main basket, tapi tiba-tiba nggak bisa main basket karena dia cedera ACL, operasi 6 kali nggak sembuh. Aduh. Akhirnya dia menemukan satu komunitas baru, yaitu wheelchair basket. Jadi dia berpikir basket itu nggak cuma dia untuk menemukan passionnya dia itu nggak harus selalu bisa main basket, tapi ada satu komunitas baru wheelchair basket yang bisa membangun dia bisa bangkit lagi gitu. Dan itu membuktikan dia join di komunitas basket itu. Kebetulan dia waktu di US dan dia menjadi kapten di US itu. Wow. Di Phoenix Suns kalau salah dia. Karena di setiap NBA itu ada wheelchair basketnya, Bre. Oh, itu baru tahu gue, Hom. Gue udah pernah tahu itu. Ya. Jadi hampir semuanya ada wheelchair basketnya. Oh. Dia di Phoenix Suns kalau salah jadi kapten. Gue cuma taunya tuh yang cewek, Hom. Oh, iya. Cowok cewek, iya. Itu juga ada. Sama itu jilik, Hom. Ya, betul. Iya. Gitu. Jadi banyak sih belajar dari komunitas ini, Bre. Iya. Saling menghargai. Kalau lihat tuh ada yang komunikasi juga. Dan ini kebetulan gue videonya ini bareng sama komunitas basket tuli. Anyway, itu gue kenal, Hom. Dan juga basket tuli. Ya, itu streetballer ya. Iya, Joshua sama Ian. Gue sering main sama mereka. Dia dev ya, Indonesian dev basketball community, Bob. Betul. Oh, jadi Dev. Betul. Lanjut ya, Hom. Nah, iya jadi dari video yang gue mau sharing adalah dari video-video gue itu adalah masing-masing orang tuh pasti punya keterbatasan, gitu. Pasti ada keterbatasannya. Nggak ada yang perfect lah gitu lah. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan dari keterbatasan kita ini menjadi terbaiknya versi kita. Ya. Gitu, kayak yang teman-teman wheelchair, yang amputasi, yang nggak bisa kayak gue nggak bisa main basket normal, tapi mungkin lebih berat ya, Dre. Kalau misalnya sudah compete sama lu, ya gue berat gitu kan. Meskipun bisa aja gitu kan. Tapi ada alternatif lain yang bisa kita salurkan passion kita gitu loh. Iya sih. Bisa kita salurkan ke tempat yang lain gitu loh. Jadi masih ada kegiatan positif lah. Dan ada juga beberapa cerita di komunitas wheelchair basket itu. Ada satu dia paraplegia, jadi cedera tulang belakang. Usianya kayaknya udah sekitar 30-40-an lah. Dia sempat cerita setelah kejadian kecelakaan itu 2 atau 3 tahun itu dia di rumah, jadi nggak terlalu banyak aktivitas, hanya ke kantor doang, dia masih bekerja. Sampai akhirnya dia nemuin komunitas wheelchair basket ini dan dia merasa kayak hidup lagi gitu. Nemuin passionnya lagi. Oh, dia dari nggak tahu sama sekali mengenai basket sampai dia jadi suka banget sama wheelchair basket ini. Oh. Gitu. Iya, benar-benar motivasi banget. Iya. Paling yang terakhir ya, Hom ya, dari gua sama Bob ya. Mungkin boleh ya, Bob ya, si Hom share tips motivasi dan mungkin kata-kata mutiara lu, Hom, ala Alvin buat viewer kita. Anyway, ada yang nanya nggak, Salman? Sorry. Sebelum ini. Belum ya? Silakan, Hom. Pesan gue adalah kita pasti selalu menghadapi masalah. Semua orang pasti menghadapi masalah. Tapi kita jangan terfokus sama masalah tersebut. Ada quotes dari Dan Lok, kalau kita fokus sama masalah, kita akan menemukannya masalah. Tapi kalau kita mencari solusi, kita fokus pada solusi, kita akan menemukan solusi. Kita akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu yang gue gunakan juga di kehidupan gue, Bre. Jadi, gue ada masalah
gue harus amputasi. Tapi kalau gue nggak cari solusi untuk nyelesain masalah gue dengan kaki palsu dan yang lain-lainnya, ya gue akan hidup bergantung sama orang lain, dan itu yang gue nggak mau gitu loh. Iya. Nah, dan satu hal lagi mungkin yang bisa gue sharing adalah kita jangan menyesal sama setiap keputusan yang kita ambil. Karena kalau kita udah mengambil keputusan itu dan kita menyesalinya, akhirnya malah kehidupan kita ke depannya malah jadi gak baik kalau menurut gue. Oke. Jadi kita harus ketika mengambil keputusan ya kita harus nggak menyesali dan menjalani itu dengan senang. Yes. Oke. Thank you banget Hom. Thank you. Dan Hom, thank you udah ini. Dan kalau dari gue pribadi, ya manusia tuh gue anggap semuanya sama. Lu atau disabilitas lainnya tuh adalah buat gue tuh adalah manusia yang utuh juga. Jadi kita semua sama tuh. Cuma kekurangannya, apa yang buat itu sesuatu kurang adalah diri kita sendiri. Iya, benar. Mau lu kayak gimana pun, gua rasa semuanya utuh, tapi yang buat lu itu kekurangan adalah perasaan kita sendiri. Iya. Bahkan kalau menurut gua kayak, aduh, gua kayaknya jelek di bagian ini nih. Itu yang buat gua adalah kekurangan diri gua. Iya. Jadi gua harap teman-teman juga yang nonton, kita bisa push limit kita sampai maksimal dan jadikan kekurangan kita jadi sebuah kelebihan untuk kita untuk berubah. Ini yang gue pelajari dari Hom sih saat ini sih. Iya. Thank you banget lo udah Thank you Hom. motivasi dan benar-benar inspirasiin kita banget. Jangan lupa, jangan lupa ya Bob ya, buat Hom viewer bisa sekali lagi subscribe Alvin Hom dan like videonya. Dan banyak banget video yang sangat menurut gue kompeten dan informatif dari YouTube channel Hom. Dan mungkin Hom kita boleh off dulu nggak apa-apa. Thank you waktunya. Thank you banget. See you ya Hom. Thank you. Stay safe. Thank you udah Bye-bye. Jadi tamu di kita. Bye-bye. Ya Bob, jadi itu bintang tamu kita. Makanya gue bilang, ini jadi serius kan? Iya. Jadi bawa hati ya. Gimana Bob, apa yang mau sampaikan dan mungkin kita mau pesan apa Bob? Ya itu, balik lagi ini. Nggak ada yang nggak utuh, manusia itu semuanya buat gue adalah yang utuh, tapi yang nggak bikin utuh adalah kekurangan yang kita anggap adalah sebuah kekurangan gitu. Betul. Jadi ya kalian harus overcome yang kalian rasa buat kalian tuh kurang juga, atau buat kalian, wah ini something nggak utuh dari diri gue. Kalian harus overcome itu dan confidence terus. Push diri kalian sampai batas limitnya. Limit. Gitu. Bahkan kalau udah sampai ke limitnya, push lagi sampai ke limit atasnya. Hidup itu punya tujuan. Iya. Jadinya jangan pernah bilang nyerah atau kok gue begini, kok gue begitu. Ya, jangan lihat hal-hal lain. Rumput tetangga pasti lebih indah ya. Jangan jadikan perubahan jadi sesuatu yang menakutkan, tapi adaptasi perubahan itu dan lampaui itu sehingga kalian bisa jadi gentleman yang baik. Betul. Makanya kata Hom, jauhan hidup nggak sehat, Jauhkan, rokok, alkohol, jauhkan. begadang. Kan dia bilang, kayak lu ngerasa nggak sehat, lu ngerasa sehat, tapi kan belum tentu sehat kan? Oh jadi udah rokok aja. Jadi kehidupan malam tuh penting. Oh iya. Lah, hidup itu balance. Hidup gitu itu ya? balance. Iya. Pagi, siang harus ada aktivitas, apalagi malam. Sampai pagi lah. Kesimpulannya nggak ada ya. Kesimpulannya Ngomong-ngomong episode kita berikutnya apa Bob minggu depan? Cewek kali ini bintang tamu ya, bener gak sih? Oh, pokoknya siap-siap aja standby kita pasti ada sesuatu yang menarik dan zoom ya kamera kita kan menggiurkan. Belum kita teaser kan? Kita belum teaser dulu. Ntar aja dulu ya. Belum. Jadi karena kita lagi nunggu sponsor. Nanti temen gue ada yang mau sponsorin katanya Bob. Oh. Iya. Sabar aja. Iya, sponsor air putih. Kesian kita nih berdua ngomong banyak kan yang kasih minum. Semakin banyak sponsor kita semakin rajin bikin video. Kita dikasih makan minum udah bersyukur banget ya. Jadi jangan lupa subscribe Pan Society dan subscribe Alvin Hom ya. Like our videos, ya, share. Ke teman-teman atau saudara family semuanya ya. Dan see you next video. Semoga tayangan ini sangat bermanfaat dan kalau gue sih ini sesuatu yang bermanfaat buat gue dan motivasiin gue sih. Buat gue juga dan buat semuanya lah. Yes. Iya. Oke ya sekali lagi ya.
Stay This is safe. Jakarta Gentleman's Gentleman's Club. See you next episode. Episode. Bye bye.